Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita bersyukur diberi kesehatan, dan yang kurang sehat kita doakan semoga lekas sembuh sehingga dapat belajar bersama-sama. Pada kesempatan ini kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan teks berita. Masih ingat bahwa teks berita dibentuk oleh unsur-unsur yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur tersebut sebagai sarana dalam pembuatan ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah yang singkat. Ringkasan dapat pula diartikan sebagai penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandangan pengarang asli. Sedangkan perbandingan bagian dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Dari pengertian tersebut, maka ringkasan mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Mengungkapkan kembali dalam bacaan yang padat. Dalam ringkasan, kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. 2. Memproduksi kembali sesuai apa yang diungkapkan penulisnya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri apa yang diungkapkan oleh sang penulis. 3. Menjaga urutan ide-ide pokok. Artinya, dalam meringkas kita harus tetap merunut ide-ide pokok sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. 4. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Artinya, meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Dan yang kelima, tulis dalam kalimat pendek yang mewakili tulisan. Pada prinsipnya, meringkas berarti membuat tulisan menjadi tulisan lebih pendek. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam ringkasan pun harus pendek dan padat, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur estetika dari naskah aslinya. Selanjutnya adalah tujuan ringkasan. Ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat ringkasan harus memilah-milah mana gagasan utama dan gagasan tambahan. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Langkah-langkah menyusun ringkasan teks berita. 1. Mendengarkan atau membaca teks berita. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu 5W plus 1H atau disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur secara lengkap dan ringkas. Selanjutnya adalah kesimpulan atau membuat kesimpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan yaitu pendapat akhir yang berdasarkan uraian sebelumnya serta keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Dari pengertian tersebut, kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang memuat seluruh isi teks yang dibahas dengan kalimat efektif dan mudah dipahami. Adapun isi dari kesimpulan yaitu memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Untuk memahami ringkasan dan kesimpulan, berikut ini diambil contoh berita kebakaran di Cipinang, 3 jiwa penghuni rumah selamat, yaitu pada tanggal 28 Juli 2020. Jika diterapkan pada teks berita tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan
sebagai unsur-unsur teks berita dapat dilakukan seperti: 1. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu kebakaran rumah tinggal. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Jawabannya, orang-orang pemilik rumah dan satu di antaranya bernama Wisnu. 3. Di mana terjadi kebakaran tersebut? Kebakaran terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kapan kebakaran itu terjadi? Kebakaran terjadi pukul 16 sore pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Mengapa terjadi peristiwa itu atau kebakaran itu? Kebakaran terjadi akibat perambatan api dari obat nyamuk bakar. Dan yang nomor 6, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Sumber api berasal dari lantai 2 rumah, yakni dari obat nyamuk bakar yang ditinggal, kemudian merembet ke tumpukan pakaian sehingga menimbulkan api. Dari pertanyaan dan jawaban tersebut, maka ringkasannya yaitu: rumah tinggal di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur terbakar Selasa sore tanggal 28 Juli tahun 2020. Kebakaran diduga akibat perambatan api dari obat nyamuk bakar yang ditinggal, kemudian merembet ke tumpukan pakaian. Orang yang mengalami kebakaran itu 3 jiwa dan 1 orang diantaranya bernama Wisnu. Dilaporkan selamat. Nah, itu contoh ringkasan teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tentunya dalam membuat ringkasan tersebut tidak terlepas dari urutan dasar berita atau sistematika urutan naskah berita. Selanjutnya adalah kesimpulan teks berita, yakni dengan memperhatikan cara-cara membuat kesimpulan, baik dari umum ke khusus maupun khusus ke umum, atau dengan kata lain deduktif dan induktif. Kesimpulan yang dimaksud diantaranya yaitu: kebakaran terjadi akibat obat nyamuk bakar pada rumah Wisnu di Jakarta pada Selasa 28 Juli tahun 2020. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian mencapai 20 juta. Itulah ringkasan dan kesimpulan teks berita sesuai dengan prosedur penyusunannya. Di situ terdapat perbedaan antara ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan memperhatikan sistematika naskah asli teks berita disertai dengan unsur-unsur teks berita, tetapi pada kesimpulan memperhatikan proses berpikir induktif dan deduktif, atau berpikir dari bersifat umum ke khusus atau khusus ke umum. Itulah adik-adik bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa subscribe yang belum agar channel ini berkembang. Dan bila bermanfaat dapat di-share ke teman-teman adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.